Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Hari ini di sudut opini masyarakat kita kedatangan tamu dari Kota Tangerang Selatan, Bapak Rasta Yudatama, yang saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Lebih dikenal lagi dengan camat yang penuh energik, semangat, selalu dekat dengan masyarakat Tangerang Selatan, khususnya masyarakat Ciputat Timur. Maka kita sambut kedatangan Bapak Rasta Yudatama. Selamat sore Pak Yuda, Pak Camat, sehat selalu. Selamat sore Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah lama ketemu ya kita. Ya, bagaimana nih, kita mau bincang-bincang dikit. Siap, bisa menjadi semangat buat anak-anak muda. Siap, insya Allah. Generasi milenial yang sampai saat ini memang kita akan mengiring opini masyarakat muda untuk bisa punya semangat yang luar biasa. Ini sebagai contoh bahwa ada generasi muda yang berkarir di dunia birokrasi dengan usia yang sangat muda dan pengalaman serta ilmu yang mumpuni untuk bisa membimbing dan mengarahkan masyarakatnya di lingkungan Kecamatan Ciputat Timur menjadi masyarakat yang religius, masyarakat yang berinovasi, masyarakat yang semangat budaya. Terima kasih. Pak Camat, kiat-kiat apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Camat bagaimana menghadapi dunia yang memang saat ini harus berimbang nih antara Gen Z dengan generasi muda, dengan apa saja yang bisa disampaikan Pak Camat? Silakan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin cerita dulu. Saya itu dilantik oleh Pak Wali Kota menjadi camat itu tahun 2024. Ya. Tepatnya itu kalau nggak salah di bulan Maret tahun 2024. Jadi alhamdulillah saya sudah menjabat sebagai camat Ciputat Timur kurang lebih 1,5 tahun lah jadi camat Ciputat Timur. Dan itu merupakan amanah yang begitu luar biasa dipercaya oleh pimpinan kepada saya, karena sebagai camat juga mempunyai beban kerja terkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ciputat Timur. Terkait tadi yang Pak Ustadz tanyakan, bagaimana peran Gen Z di masyarakat ini. Saya juga sebagai camat terus melakukan komunikasi dengan teman-teman khususnya dengan Karang Taruna yang ada di Kecamatan Ciputat Timur terkait gimana sih caranya ngebangun peran serta mereka anak muda dalam pembangunan khususnya di Kecamatan Ciputat Timur yang memang kebetulan saya sebagai camat. Jadi saya kemarin memanggil teman-teman dari Karang Taruna Kecamatan Ciputat Timur brainstorming, bertukar pikiran dan juga memberikan sedikit masukan kepada mereka bahwasanya Karang Taruna ini ialah sebuah organisasi kepemudaan yang memang diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah. Jadi kasar kata Karang Taruna ini ialah organisasi pemuda yang memang plat merah. Ya. Dan kelebihan dari organisasi Karang Taruna itu adalah bisa juga mengusulkan program-program kerja yang memang menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan negara saat ini melalui contohnya melalui musrenbang. Jadi melalui musrenbang ini saya terus memberikan kesempatan kepada para teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Ciputat Timur untuk menyalurkan ide-ide mereka. Jadi peran serta pemuda ini bisa disalurkan salah satunya melalui musrenbang yang tentunya itu merupakan jalur resmi yang pemerintah sediakan untuk menampung aspirasi. Jadi semua program-program yang anak muda khususnya di Kecamatan Ciptim itu bisa melalui Karang Taruna salah satunya. Dan saya juga memberitahu kepada mereka, jangan hanya sekedar usulan kegiatan yang bersifat seremoni. Saya nggak mau, saya bilang. Jangan seremoni aja kegiatannya, tapi kegiatan-kegiatan yang banyak dapat memberikan dampak, implikasi, dan juga manfaat tentunya. Jangan hanya sudah seremoni, acara ini, acara itu. Tapi habis itu udah habis di tempat. Saya memberikan contoh. Misalnya ada pelatihan fotografer yang diusulkan oleh mereka. Mengundang teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Ciputat Timur khususnya. Nah, diadakanlah pelatihan itu.
ada pelatihnya, ada tenaga trainer ya segala macam. Tapi jangan ketika setelah pelatihan itu mereka nggak ada manfaatnya. Saya berharap setelah pelatihan itu dilaksanakan, mereka bisa menjadi ladang untuk mereka mencari nafkah. Misalnya apa? Setelah itu mereka dapat ilmu tentang fotografi, bisa menjadi jadi fotografer untuk undangan pernikahan, undangan acara-acara besar, Bahkan bisa undangan-undangan. menjadi fotografer Ya, yang profesional. dan itu wajib menurut saya, harus bersertifikat juga bahkan. Betul. Jadi memang saya terus memberikan brainstorming kepada teman-teman Karang Taruna yang merupakan memang anak-anak implementasi anak muda di Kecamatan Ciputat Timur, agar apa? Ayo lu berkembang. Jangan sekedar acara seremoni yang sifatnya cuma seremoni, pembukaan acara, bla bla bla, habis di situ. Dan sifatnya menghabiskan Dan anggaran sifatnya saja. hanya tanda kutip. Ya, APBD akan terbuang sia-sia. betul. Saya nggak mau. Tapi setelah itu lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi begini Pak Nah. Camat, saya melihat di berbagai sisi daripada wilayah kecamatan yang lain, informasi pemberdayaan anak-anak muda yang bisa diberdayakan dengan kreativitas ataupun dengan kursus-kursus dasar dan sebagainya, ternyata tidak sampai ke masyarakat halayak luas yang memang dia tidak aktif. Misalnya banyak anak muda yang di lingkungan dia nggak aktif di Karang Taruna. Nah itu informasinya itu mungkin sekedar pemasukan bahwa Muspika Kecamatan di wilayah Tangerang Selatan bisa menyampaikan informasi itu kepada halayak muda yang ada di kampung-kampung, yang ada di kelurahan-kelurahan. Itu mereka nggak pernah sampai. Jadi kalau kita melihat di satu kecamatan itu mengadakan pelatihan, hanya orang-orang itu saja yang menerima pelatihan. Betul. Mungkin itu bisa disiasati bagaimana Pak Camat? Nah gini Pak Ustadz, hari gini ya, kalau kata orang sudah zamannya apa ya, Gen Z lah. Gen Z. Ada sosmed, ada sosial media, ada platform media sosial yang memang disiapkan atau disediakan sebagai apa? Salah satunya adalah sebagai bahan sumber penyampaian informasi. Informasi ini kan juga hanya bersifat flyer seperti zaman dulu, cuma pakai flyer, pakai banner. Bahkan sekarang lebih cepat lagi bisa menggunakan grup WA, bisa menggunakan grup RT RW yang ada di wilayah, dan itu isinya dan DKM dan lain sebagainya. Karena memang hari ini menurut saya keterbukaan informasi itu merupakan hal yang sudah gampang diakses. Meskipun gini, katakanlah yang datang cuma orang-orang itu aja, kan tapi setidaknya informasi itu sudah sampai ke RT RW, dan saya yakin RT RW sudah memberikan info ke pemuda ataupun ke warga-warga di grup itu. Yang notabene di masing-masing warga itu, katakanlah saya di kompleks saya ada di sini di rumah saya di Pamulang, ada grup kami di grup Pamulang, di grup rumah perumahan. Nah itu pasti anak muda, ada anak mudanya, ada orang tuanya, itu pasti ngebaca. Tinggal nanti keinginan kemauan gitu loh dari orang-orang itu sendiri. Sudah mengajak, sudah diblas di grup WA, di grup ataupun Telegram, Instagram, bahkan TikTok sekalipun. Jadi menurut saya keterbukaan informasi hari ini di negara kita sangat terbuka. Gitu Pak Ustadz. Baik, itu yang disampaikan dan kiat-kiat dari Kecamatan Ciputat Timur. Bagaimana informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Terus mengenai apa saja yang sudah dilakukan Pak Camat. Karena kecamatan itu adalah sebagai penyambung dari masyarakat ke kelurahan, kecamatan, dan ke pemerintah Kota Tangerang Selatan. Betul. Apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Camat terhadap masyarakat Ciputat Timur, dan apa saja feedback dari pemerintah Kota Tangerang Selatan mengenai pembangunan wilayah, pemberian informasi yang lebih akurat lagi, bagaimana itu bisa dilakukan? Gimana Pak? Baik, perlu dipahami dulu oleh Pak Ustadz dan juga mungkin teman-teman yang melihat nanti podcast ini, camat itu tugasnya salah satunya fungsinya fungsi koordinatif. Dan saya memanfaatkan itu. Kenapa memanfaatkan? Karena apa? Karena camat ini sifatnya ialah menampung semua aspirasi baik dari RT RW, warga melalui RT, RT melalui RW, RW melalui kelurahan, dan kelurahan melalui kecamatan. Nah, jadi saya memanfaatkan fungsi saya sebagai koordinatif untuk menyampaikan ke pemerintah kota, ke dinas-dinas terkait, tergantung urusan apa yang akan disampaikan oleh warga melalui RT, melalui RW, dan melalui kelurahan, dan melalui kecamatan. Contoh kecil Pak Ustadz,
Alhamdulillah kemarin di tahun ini di Kecamatan Ciputat Timur akan dibangun beberapa titik ruang terbuka hijau. Alhamdulillah. Ya. Dan satu kelurahan baru, yaitu di Kelurahan Pondok Ranji plus ruang terbuka hijau. Dan itu semua berkat seizin Pak Wali Kota dan Pak Wakil Kota dan Pak Sekda. Kenapa? Saya hanya menyampaikan usulan dari warga, dari RT RW dan tokoh masyarakat, alim ulama terkait pembangunan-pembangunan yang mesti dikejar ataupun perlu dilakukan dan dikawal. Yeah. Dan saya insya Allah, alhamdulillah pimpinan menyetujui itu. Ada beberapa titik. Ya, satu ada di Kelurahan Pondok Ranji plus ruang terbuka hijau. Jadi nanti di Tangerang Selatan, kelurahan yang punya ruang terbuka hijau menurut saya yang paling mumpuni ialah Kelurahan Pondok Ranji. Kelurahan plus dengan RTH. Itu langsung Pak Wakil Wali Kota langsung yang membuat desainnya. Dan saya sangat hormat dan sangat terima kasih pada Pak Wakil karena memang luar biasa sekali desainnya itu. Jadi yang kedua, ada namanya lapangan Nuri di belakang kecamatan kami yang Ciputat Timur. Itu ya tanah fasos-faso. Berada di RW 14 kalau di Kelurahan Pondok Ranji. Dan itu sedang dibangun proses pembuatan jogging track dan juga lapangan mini soccer. Dan itu merupakan ruang terbuka hijau untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Ciputat, bahkan untuk masyarakat Tangerang Selatan. Tapi pengelolaannya tetap pemerintah. Pengelolaan tetap ada di pemerintah. Dan satu lagi Pak Ustadz, ada namanya ruang terbuka hijau juga yang berada di Kelurahan Pisangan di Komplek Villa Cineremas di Kelurahan Pisangan. Itu jogging track yang luar biasa. Karena apa? Dan itu unik. Karena unik kenapa? Karena komplek dan VCM ini adalah komplek perumahan. Dibangun di samping komplek perumahan yang notabene nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar juga. Bukan hanya untuk orang komplek, tapi untuk semua warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Ciputat Timur, Pak Ustadz. Betul. Jadi itulah fungsi koordinatif yang saya lakukan, yang saya kawal semua usulan kepada pimpinan, kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan Pak Sekda. Jadi semua itu saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara. Ya, saya berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya karena niatan saya cuma satu. Ketika saya menjabat, saya punya kewenangan. Ya, saya berharap kewenangan saya ini banyak memberikan berkat dan manfaat buat masyarakat. Itu, Pak Ustaz. Ya, jadi memang kalau boleh saya garis bawahi, Camat Ciputat Timur ini, beliau Prasta Yuda Tama ini, ketika beliau turun ke bawah, terus action beliau di bawah itu apa yang dilakukan, dia punya sinergitas yang baik terhadap pimpinan, sehingga masyarakat bisa menyampaikan itu baik langsung kepada kelurahan, lurah, camat, sehingga memang di samping musrembang yang memang sudah direncanakan di setiap wilayah, usulan-usulan masyarakat, namun secara psikologis, secara kedekatan batin antara kepala kecamatan dengan Kepala Kota Tangerang Selatan, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda. Ini menjadi nilai plus di mata masyarakat Ciputat Timur untuk bisa aspirasi bisa sampai. Selanjutnya mungkin begini, Pak Camat. Ya. Ada yang mesti dilakukan ketika rencana fisik dilakukan oleh pemerintah kota melalui camat dan lurah-lurah sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi pejabat yang dilakukan. Ada nggak yang dilakukan mengenai pembentukan mental untuk remaja, untuk orang tua, terutama ormas nih, karena memang Ciputat Timur agak sedikit menjadi pusat sorotan berbagai macam ormas. Bagaimana kiat-kiat Pak Camat untuk bisa mendekati secara emosional, secara yang baik, pendekatan baik, persuasif, sehingga dapat merangkul tuh ormas yang bermacam-macam warna di masyarakat. Sehingga bisa bersinergi. Contohnya kemarin kejadian sedikit yang mengganggu, baik di Jakarta, dimanapun juga di Indonesia. Tangerang Selatan, alhamdulillah atas berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berkah dari Allah dan semuanya, saya pun ikut turun andil bagaimana menjadikan suasana Tangerang Selatan menjadi aman, damai, tidak ada satu apapun yang merugikan masyarakat. Apa saja itu Pak Camat yang sudah dilakukan, terutama pendekatan agama nih, bagaimana pembentukan mental, spiritual masyarakat, terutama generasi muda. Silakan Pak Camat. Baik,
seperti yang Pak Ustadz sampaikan terkait teman-teman ormas ya, ormas yang ada di Kecamatan Ciputat Timur, mesti Pak Ustadz ketahui. Ini mungkin banyak orang nggak tahu. Ormas-ormas di Kecamatan Ciputat Timur itu sangat-sangat humble, dan juga mungkin ini yang menjadi menarik buat saya. Mereka salah satu ormas ada melaksanakan pengajian rutin Pak Ustadz. Setiap bulan ada satu ormas yang mengajak, beberapa ormas ada yang tiap bulan itu mengadakan pengajian rutin internal mereka. Dan mereka ini punya satu program saya lupa, terkait dengan pengajian rutin yang memang tempatnya sederhana, tapi memang itu menurut saya luar biasa. Ada wadahnya. Kenapa? Karena itu menghilangkan stigma ataupun framing bahwa teman ormas ini adalah mungkin tanda kutip agak gimana, tapi yang jelas itu menghilangkan stigma negatif lah intinya. Dan itu saya juga awal menjadi camat, saya agak sedikit surprise, wow luar biasa. Ternyata itu yang banyak kali ketahui orang khayalak ramai. Teman-teman ormas ini juga sama dengan kita Pak Ustadz. Makanya stigma dan framing negatif itu kalau di Kecamatan Ciputat Timur khususnya tidak ada. Karena ormas sangat bersinergi. Khususnya kemarin Pak Ustadz, yang terkait kemarin kita di perintah Pak Wali maupun Muspida di tingkat kota Forkopimda, kita diperintahkan untuk melakukan namanya Jaga Tangerang Selatan. Jaga kampung. Ya. Saya tentunya tidak bisa bekerja sendiri di sini. Ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, ada unsur tokoh agama, alim ulama, pemuda, dan sebagainya. Termasuk teman-teman dari ormas itu sendiri, Pak Ustadz. Bahkan Pak Kapolsek sendiri itu sampai mengumpulkan teman-teman ormas, dan satu ormas, untuk langsung malam itu ketika kami dikumpulkan siangnya, langsung berjaga malam selama 7 hari. Kami membuat satu posko bersama di Polsek Ciputat Timur. Posko gabungan antara pemerintah, unsur kepolisian, unsur TNI, dan juga dari tokoh, dari Pokdar, dari ormas itu sendiri, dan lain sebagainya, KSK. Kami membuat satu posko yang memang bersentral sesuai dengan arahan Pak Kapolres, itu ada di polsek masing-masing. Jadi menurut saya di Ciptim ormas sangat kondusif. Di Ciptim ormas sangat bermasyarakat. Alhamdulillah. Di Ciptim mungkin ormas itu tidak sampai tanda kutip menimbulkan kegegeran yang sampai kedengaran kemana-mana. Intinya sangat kondusif teman-teman ormas, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ormas yang ada di Ciptim dalam menjaga stabilitas Harkamtipmas khususnya di Kecamatan Ciputat. Gitu Pak Ustadz. Jadi ini memang begini. Ada stigma di masyarakat. Kalau kita birokrasi harus bisa merangkul semua ormas yang berwarna. Insya Allah. Karena birokrasi ada milik semua golongan. Terutama Pak Camat nih, Pak Camat milik semua ormas. Apakah ormas yang ada di Tangerang Selatan, apakah ormas yang ada di Ciputat Timur, asal jangan Pak Camat ikut-ikut ormas, gitu. Tapi milik semua ormas. Ini tentunya yang mesti kita bedakan. Alhamdulillah, saya kebetulan juga salah satu jadi pimpinan di wilayah. Iya. Saya hadir waktu itu ya. Ini kan ya. Hanya bisa menghimbau kepada birokrasi. Silakan bergabung di ormas. Syariah nih. Tapi tidak harus menjadi pengurus atau menjadi apapun juga. Biarlah bersinergitas betul. Maka tidak ada kata tendensius terhadap satu ormas dengan ormas yang lain. Betul. Karena ormas yang ada di wilayah kita adalah milik kita bersama. Betul. Sangsa rumah dan kota kita bersama. Itu sebenarnya yang harus dibangun. Dan tentunya menjadi proyek contoh kepala kecamatan di wilayah Tangerang Selatan yang lain. Dan mudah-mudahan Pak Camat Rasayuda ini beliau mampu untuk terus bersinergi dengan masyarakat, baik dengan ormas, dengan generasi muda. Karena beliau juga aktif di media sosial, saya mendukung selama itu membangkitkan UMKM di wilayah Ciputat Timur. Hobi saya makan. Membangkitkan pergaulan muda yang lebih positif, yang lebih terarah. Ayo kita bersinergi antara tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama dengan birokrasi. Jalinlah hubungan itu dengan baik. Jangan cuma ada kepentingannya saya mendekati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Setelah kepentingannya sudah selesai, maka tokoh-tokoh ditinggalkan begitu saja. Saya rasa Pak Rasayuda ini
beliau mampu menempatkan diri di mana beliau berada. Amin. Apalagi beliau dengan track record birokrasi yang cukup mumpuni. Walaupun usia muda, beliau pernah jadi kasih di Dinas Lingkungan Hidup, menjadi kabid dengan prestasi yang bisa dibanggakan, dapat menangani semua masalah. Mungkin ada beberapa kali pertanyaan lagi yang tentunya menjadi PR nih masyarakat Ciputat Timur. Pak Camat ini bagaimana dengan keluarganya nih? Istrinya punya anak berapa? Yang belum tahu juga nih Pak Mirsa. Jadi gini Pak Ustadz, istri saya alhamdulillah juga seorang birokrat, seorang aparatur sipil negara. Ya, jadi kita sama-sama lulusan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Negeri Jakarta. Masya Allah. Jadi kebetulan istri saya ini junior saya Pak Ustadz. Waduh. Tapi nggak ada intervensi senior junior ya. Betul. Nah, jadi intinya dan kami alhamdulillah dianugerahi 3 orang anak, 2 orang putra, 1 orang putri. Jadi insya Allah dengan 3 orang anak ini keluarga kecil kami ini insya Allah mudah-mudahan saya juga doa dari Pak Ustadz sampai til jannah. Oke. Doa. Terus ini juga nih, beliau memang punya hobi rada unik. Kalau kata bocoran narasumber kita pengen tahu juga apa sih yang beliau lakukan nih kalau mengisi kekosongan libur. Hobi beliau apa sih gitu? Apa tuh Pak Camat? Ya di sela-sela kesibukan tentunya tidak ada tugas kewilayahan ataupun menghadiri acara di wilayah. Tentunya saya yang paling utama ialah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu dengan banyak cara ya Pak Ustadz. Salah satunya saya biasa jalan santai dengan istri. Berkeliling-keliling karena rumah saya di Pamulang, saya berkeliling kampung yang sekitaran rumah saya. Jadi sekalian bertegur sapa dengan warga sekitar dan juga menjalin silaturahmi. Insya Allah akan memperpanjang umur gitu kan kata Kiai Pak Ustadz. Dan tentunya hobi saya yang lain adalah tentunya makan Pak Ustadz. Tapi makan saya ini simpel lah sebenarnya. Saya sehat terutama sehat. Makanannya mesti dijaga dari kolesterol, nggak banyak gula darah juga kan. Jadi saya makan itu kalau saya boleh bukannya untuk gimana ya Ria, tapi memang saya dulu hobinya adalah makan warteg Pak Ustadz. Makan di warteg tuh merupakan apa? Menurut saya tuh warteg tuh kayak makanan di rumah. Ada chemistry. Ada chemistry sama seperti makan di rumah. Karena apa? Menunya itu menu rumahan Pak Ustadz. Betul. Kalaupun saya di luar warteg ya paling saya makan ya model kayak ketoprak, model kayak bubur ayam, ya memang sudah terbiasa dari kecil Pak Ustadz. Familiar, lidah kita emang lidah sini, lidah apa ya, lidah makanan-makanan yang nggak aneh-aneh lah, makanan umum aja, makanan rumahan, kue jajanan rumahan. Jadi saya itu memang terbiasa juga nggak neko-neko kalau makan. Tapi terutama satu yang paling utama, kagak pedes. Gue mau ogah pedes. ini jadi nyentri. Buat camat kita yang satu ini, beliau bukan merakyat sih, memang hidupnya tadinya memang di kampung, bukan di kelas-kelas komplek yang high. Beliau terlahir dari seorang ayah yang memang juga seorang perwira polisi. Beliau tinggal di asrama polisi yang di Brimob Kedaung sana. Biasa dengan kehidupan yang sama saja dengan saya. Lidah saya tuh nggak bisa makan bistik. Mungkin beliau juga sama. Iya. Ada terbiasa dikit cara dibiasain. Beliau daging goreng. Beliau biasa dengan makan nasi rames. Iya. Nasi uduk. Makanan yang tradisional. Artinya kita bisa berbaur, kita bisa bergabung dengan birokrasi bahwa Tangerang Selatan adalah milik kita bersama. Indonesia pada umumnya adalah milik rakyat Indonesia. Siapapun pemimpinnya, siapapun kepala negaranya, siapapun kepala daerahnya, yuk sama-sama kita jaga negara kita jaga kampung kita. Terima kasih mungkin dalam pertemuan ini Pak Camat. Luar biasa ini. Saya satu kebanggaan bisa hadir dan diundang oleh Pak Ustadz Firdaus. Saya harapkan juga nanti teman-teman di kelurahan Kecamatan Ciputat Timur untuk bisa hadir kita undang, kita edukasi aja lah dari informasi saya. Betul. Iya. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik kepada masyarakat. Amin. Nanti berbagai macam kita bisa rundingkan di sini. Insya Allah. Tidak ada yang susah untuk diselesaikan ketika itu menjadi masalah. Asal kita mau duduk, asal kita mau berbincang-bincang dengan baik. Dan kita doakan pemerintah Kota Tangerang Selatan
dapat melaksanakan semua amanah masyarakat Kota Tangerang Selatan. Amin. Sukses selalu, Pak Camat. Terima kasih. Pak Ustadz. Terima kasih. Jalin samina watona. Amin. Allah. Oke. Baiklah, para pemirsa, hari ini podcast tentang sudut pandang Kota Tangerang Selatan sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.